المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق، وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama dimanapun dan kapanpun berada, semoga berbahagia di dunia sampai di akhiratnya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan mengkaji, membahas tentang pidato seorang ulama kontemporer Yaman, dari negara Yaman, dari negara asalnya para habib yang ada di dunia dan Indonesia khususnya, yang sangat berani menyampaikan fatwa, ya, mau'izatu hasanah dan wasiyah, khususnya kepada para kaum Ba'alawi yang ada di Tarim, Hadramaut dan sekitarnya. Bahkan beliau adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rektor dan dosen sekaligus pendiri Ma'had Universitas Darul Hadis di Damaj, Yaman, dekatnya San'a, jauh dari Tarim, Hadramaut, lumayan cukup jauh. Beliau menyampaikan berapi-api, ya. Beliau seorang ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembaharu, ya, reformis, Badiuddin Syah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Itu adalah orang-orang yang dikagumi idola beliau, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Jadi jika para habib yang ada di Indonesia ini mau dan mampu menerima wasiat ceramah dari beliau Syekh Muqbil ini, insya Allah aman. Tapi jika masih tetap menjalankan perilaku-perilaku khurafat mereka, para habib ini, maka jangan salahkan jika di mana para habib itu berada, umat dan masyarakatnya akan berontak. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu di Indonesia, kenapa saya tegas untuk selalu mengcounter, mengingatkan, meluruskan ajaran-ajaran para habib supaya kita ini hidup damai. Di Indonesia ini tidak ada pertengkaran antar sesama anak bangsa, karena saya menganggap bahwa kaum Ba'alawi ini juga warga negara Indonesia, bagian daripada warga negara Republik Indonesia. Tidak boleh kita saling membenci satu sama lain, karena saking sayangnya, cintanya saya terhadap kaum Ba'alawi, para habib itu, maka saya menasihati panjenengan semua, jangan anggap ini sebagai bahan yang jenengan tafsiri sebagai kebencian. Ulama Yaman sendiri itu banyak yang menolak kalian, tidak percaya terhadap keabsahan Ba'alawi, wa Ali al-Ahdal dan Ali al-Qudaimi, yang
katanya hijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman. Orang-orang Yaman sampai sekarang ini masih belum bisa menerima 100%, kecuali yang ada di daerah Tarim dan daerah Mukalla, Provinsi Hadramaut pun tidak semuanya. Bahkan masih tetap terjadi perbedaan pendapat, diperselisihkan antara keturunan Musa al-Jun, Musa al-Kazim, Ali al-Uraidi, ya, dan Qasim ar-Rossi. Itu masih terjadi perdebatan karena apa? Masih bulat, masih ruwet silsilah nasabnya sampai nyambung kepada Alawiyin, Sayyidina Ali, dan sulit untuk membedakan antara Alawi dengan Alawiyin itu loh. Bahasanya itu loh. Yang tidak paham akhirnya dianggap, oh Alawi ya berarti Alawiyin. Belum tentu. Jadi antara Musa al-Kazim, Musa al-Jun, Qasim ar-Rossi, dan Ali al-Uraidi beserta dengan keturunan-keturunannya yang ada di Yaman ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Kok tiba-tiba para habib yang ada di Indonesia ini merasa paling sahih nasabnya? Dari mana? Wah, di dalam kitab Al-Istizadah juz pertama ini sudah sejak awal pertama kali Imam Ahmad al-Abah An-Nafat al-Ataj datang ke Hadramaut, ya, datang ke Khusaisah, Yaman sana, itu sudah ditentang oleh banyak orang. Tidak percaya akan nasab beliau Imam Ahmad berserta dengan keluarganya apakah nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Bahkan 2 kali sampai cucu cicit beliau dari Bani Jadid itu juga begitu, minta pengakuan dari jamaah haji yang berasal dari Basrah, Irak, ketemu dengan jamaah haji yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ketemu di Mekah minta pengakuan. Bahkan sekarang juga minta pengakuan lagi. Ya, sebab itu jika sanad silsilahnya itu benar-benar sahih, kenapa kok bolak-balik minta pengesahan? Kalau toh misalkan silsilah nasab Alawi yang ada di Indonesia ini benar-benar 100% sahih, kenapa harus perintat-perintut? Ya percaya dirilah. Jangan sampai justru malah seperti baru-baru ini Dik Bahar bin Sumed marah-marah, ngajak gelut, ngajak tengkar di ring, ngomong apa? Lah rumangsamu wong Indonesia Nusantara ini tidak mampu untuk gelut. Jangan begitu, tidak boleh. Seorang dai penceramah itu harus santun menyampaikan syariah, ya, menyampaikan hukum-hukum agama itu dengan akhlakul karimah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan mujadalah yang ahsanah. Harus begitu, kok malah tambah marah-marah. Baru-baru ini juga saya melihat langsung ucapan dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab juga begitu, menanggapi polemik nasab ini dengan tanggapan yang kurang positif, malah justru memprovokatif para pengikutnya. Jadi ini yang tidak sepantasnya. Menurut ilmu psikologi kejiwaan, ini sama seperti ketika kita mengendara di jalan, SIM tidak kita bawa, KTP ketinggal di rumah, STNK juga tertinggal di rumah. Kita jalan, ada cegatan polisi bersama dengan dishub gabungan. Pasti jalan kita ini pasti nggak percaya diri karena merasa kita bersalah. Pasti kok rondo gini. Nah, polisi itu yang ngerti ya. Ini ilmu psikologi kejiwaan. Oh, ini ada yang nggak beres ini. Kenapa? Nggak percaya diri. Gitu. Al-birru husnul khuluq, kata Rasulullah SAW. Kebaikan, kebenaran itu adalah istilahnya percaya diri, nggak sampai grogi, nggak minder. Karena apa? Wah, aku gue lengkap, pajak saya bayar, STNK belum mati, ya kan? SIM ada, nah, STNK lengkap, helm saya bawa. Oh, pede aku. Nah, polisi SS-nya ke sana-sana, ini benar. Tetapi jika Habib dikritik kok malah tambah tidak percaya diri, berarti ada yang ditutup-tutupi. Intinya seperti itu, kok mudah sebenarnya. Jangan memprovokasi terus-menerus. Jangan sumum bukmun umyung fahum la yaqilun, jangan sumum bukmun umyung fahum la yarjiun. Jangan sampai khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisyawah. Jangan sampai. Tolong dipahami.
Saya masih ceramah lebih halus daripada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dari Rektor Universitas atau Ma'had Darul Hadis Damaj, Yaman. Jangan dengarkan sendiri. Tegas bahwa perilaku yang diterapkan oleh kaum Ba'alawi itu adalah perilaku jahiliyah. Salah satu minal jahiliyah al-fakhru fil ansab wa ta'nu fil ansab wan niyahah. Ada 3 perilaku jahiliyah yang dipertahankan ya oleh umat manusia zaman sekarang, khususnya umat Islam, yaitu berbangga-bangga dengan ahsab, dengan hasab, dengan hasil karya kerja nenek moyang kita. Aku yang anak sapa? Saya ini duriyah Nabi, saya ini Habib, saya ini orang suci, liutohiro kuntatihiro, saya ini membawa darah suci Nabi. Nah, ini namanya al-fakhru fil ahsab, wa ta'nu fil ansab, dan mencaci maki, merendahkan, mencacat nasab orang lain. Wali Songo tidak ada, keturunannya nggak ada. Dari jalur perempuan itu sudah tidak ada lagi. Mencacat nasab orang lain. Kamu itu keturunan apa? Itu kaum rendah kalian. Inlander. Kalian itu apa? Inilah yang namanya takabur, sombong. Merasa paling hebat, paling baik, paling benar di antara lainnya. Wa ta'nu fil ansab wan niyahah, dan menangisi, meratapi orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah ciri perilaku jahiliyah. Ini juga disampaikan oleh beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Begitu tegas beliau menasehati kaum Ba'alawi. Begitu juga Bani Al-Ahdal dan Bani Al-Qudaimi Al-Qudamah. Karena apa? Mereka itu diragukan nasabnya. Tiba-tiba datang ke Yaman ngaku-ngaku sebagai Sayyid Raden bangsawan ningkrat. Tidak jelas asal-usul sejarahnya, datang ke Indonesia jadi imigran, tiba-tiba mengaku jadi bangsawan. Ini dihormati, ingin disembah-sembah oleh orang-orang pribumi Indonesia Raya ini. Bagaimana ini? Dan anehnya, penduduk bangsa kami yang saya cintai ini juga masih senang jadi budak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya seandainya tidak ingat akan perjuangan Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, saya akan patah semangat. Musuh Pangeran Diponegoro itu siapa? Tidak hanya Komeni Blondo, tapi dari Wono, Komeni Londo Ireng, kulit hitam. Tidak hanya dari Ghana, Ethiopia, Somalia, Afrika, tetapi juga yang berpihak kepada Belanda itu ya dari pribumi. Padahal Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, Mangkubumi, semua berjuang demi anak negeri ini. Tapi musuhnya bangsa sendiri. Bung Karno pernah berpesan, musuh Londo Jepang mudah, merdeka itu mudah, yang paling sulit adalah tantangan ke depan. Musuh kita itu bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu saya berpesan, bersatulah kita. Ikat dengan persatuan Indonesia, Pancasila, kita amalkan bersama. Semuanya yang merasa hidup di Nusantara ini, mari kita wajib bersama untuk mengamalkan Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tidak mau menerima Pancasila, yang berpaham khilafah, silahkan keluar dari negeri ini kalau tidak betah. Mau tidak mau kita harus rukun. Undang-Undang Dasar 45 kita jalankan bersama, kita taati hukum, ya, jangan melanggar hukum pidana dan perdata di negeri kita ini. Amanlah kita, rukunlah kita, hiduplah damai kita bersama di negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sekali lagi wasiat saya untuk para habib yang ada di Indonesia, dengarkan ceramah dari Rektor Ma'had Darul Hadis
Damaj Yaman ini, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ulama kontemporer dari negara Yaman, asli, ya, lulusan Universitas Islam Madinah, ulama ahli hadis, diakui pakar kehadisannya oleh ulama-ulama dunia. Berani berceramah seperti itu di Yaman sendiri, asal-usul para habib, karena apa? Ya, memang melihat tingkah pola para habib-habib sufi yang ada di Tarim, di Hadramaut itu banyak yang nyeleneh amaliyah-amaliyahnya. Kalau di Indonesia ini ya bangun-bangun kuburan sendiri, ya, dijadikan sebagai tempat ibadah sendiri, ya, dan mengajak orang lain juga untuk mengkultuskannya, merubah-rubah sejarah, ya, menikam tuan rumah, ya, menindas kiai, ya, memerangi kiai. Ini bagaimana dulu Mbak Alawi ini cekcok dengan Al-Irsyad. Sekarang yang dimusuhi malah Kiai Pribumi, Duriyah Wali Songo. Itu bagaimana? Kembalikan ke kesadaran kita lah, hati nurani kita. Coba bener apa enggak seperti itu? Wahai para habib. Dan mereka, para habib yang ada di Indonesia, kaum Mbak Alawi ini, anehnya kompak. Kompak. Walaupun sudah jelas kesesatan apa yang telah mereka sampaikan melalui ceramah-ceramah khutbah khurufahnya, mau'idhah hasanahnya itu, tetapi tidak ada satupun yang membela, kecuali yang satu ulama sepuh itu. Saya tunggu-tunggu suara dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab untuk berani meluruskan pandangan, pemahaman, keyakinan kawan-kawannya. Ternyata nggak keluar suara itu untuk menasihati Dik Bahar bin Sumed, untuk menasihati Mahdi bin Yahya. Keras hati. Oleh sebab itu, tetap tidak berhenti saya untuk menasihati mereka, dan nasihati saya sendiri juga. Jadi saya bukan orang suci. Saya bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sama-sama saling menasihati. Saya bukan malaikat yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Oleh sebab itu, mari kita ingat sekali lagi, khususnya kawanku dari kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, ingat dan lihat, dengarkan ceramah dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang tegas seperti itu. Jika kalian tidak mau diatur, Yaman tidak akan mau menampung kalian. Pergilah kalian ke Yaman, ke Iran sana, ke Teheran sana, yang mampu menampung kalian. Karena dari segi amaliyah kalian yang penuh dengan khurafat itu, cerita-cerita takhayul, ya, karangan-karangan bebas, jualan itu sama seperti orang-orang yang ada di Iran sana. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa kita ambil hikmah, ya, kita ambil manfaatnya, khususnya dari ceramah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Rektor Ma'had Darul Hadis Damaj, Yaman. Semoga bisa membawa kita semua bertambah wawasannya. Semakin luas, tidak hanya ceramah dari dalam negeri Indonesia, tetapi juga ceramah-ceramah dari luar negeri yang akan kita sampaikan kepada panjenengan semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.